selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Hai, balik lagi gue Chandra Atmaja. Seperti biasa masih di podcast Nostalgila. Guys, kalau kita perhatiin berita akhir-akhir ini atau beberapa minggu ke belakang ini, ya yang paling hot adalah tentang virus corona yang gue sempat bahas juga di minggu lalu di episode ke-51, meskipun dari sudut pandang yang tidak bercanda. Nggak bercanda, gue tidak bermaksud membuat isu ini menjadi sesuatu yang tidak dianggap serius, tidak begitu maksudnya. Tapi gue ambil sudut pandang yang lain sih, kalau ternyata segala sesuatu yang berlebihan yang nggak baik, itu aja sih. Oke, sebagai penyeimbang dari apa yang gue kasih minggu lalu, nah kali ini gue bakal ngebahas tentang virus corona ini secara serius. Ini bener-bener serius karena gue bakal membahas ini dengan partner kesehatan gue yang selalu ready. Terima kasih Dokter Adi sudah mau diajak ngobrol lagi. Oke dok, apa kabarnya kali ini? Halo, apa kabar? Ketemu lagi nih sama saya Ardi. Kita ngobrol-ngobrol ya abis ini. Tentang virus corona dok, yang sampai sekarang kayaknya masih terus dibahas di media, apapun bentuk medianya. Dok, pertama nih pertanyaan saya adalah seberbahaya apa sih virus corona ini dan penyebabnya apa? Atau kalau dibandingkan dengan virus-virus sebelumnya, corona ini bagaimana? Oke, ada beberapa fakta ya tentang coronavirus yang sekarang lagi banyak diderita oleh penduduk bumi, terutama di negeri tirai bambu. Yang pertama adalah coronavirus ini adalah satu jenis virus yang baru yang menginfeksi manusia, karena sebelumnya virus ini diketemukannya pada hewan. Jadi ini namanya penyakit yang disebut sebagai zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang tadinya hanya diderita oleh hewan saja, tetapi kemudian penyakit ini bisa ditularkan kepada manusia. Itu yang pertama, ini fakta pertama gitu. Jadi ini baru pertama coronavirus diketahui menginfeksi manusia. Makanya semua heboh karena tadinya tidak penyakit ini adanya pada binatang gitu ya. Yang pertama. Fakta kedua, persebarannya lumayan cepat. Karena virus dan yang diserang ternyata saluran nafas, yang mana kalau penyakit infeksi saluran nafas itu penularannya juga lewat udara, dan karena sifatnya dia virus, dia jadi lebih mudah menular. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, virus ini tidak langsung menimbulkan gejala dalam waktu singkat. Jadi dia ada masa inkubasi sampai 2 minggu. Jadi bisa aja selama 2 minggu tidak terjadi gejala apa-apa. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kapan dia kemudian mulai timbul gejala. Nah, sebenarnya poinnya di sini. Itu ketika seseorang memiliki kekebalan tubuh yang tidak terlalu baik. Jadi kapan seorang kena infeksi, katakanlah infeksi saluran nafas influenza gitu ya, kapan dia manifest, kapan dia keluar gejala, itu tergantung pada dua hal. Yang pertama virulensi atau kekuatan si mikroorganisme penyebab. Yang kedua adalah kekuatan atau imunitas kekebalan tubuh si inang, host atau penderitanya. Jadi kalau yang virusnya istilahnya virulensi, kalau bahasa medisnya kita menyebutnya virulensi atau kekuatan virusnya ini lemah dengan jumlah yang sedikit, tetapi kekebalan atau imunitas tubuh hostnya ini baik, ya dia akan mati dengan sendirinya, dibunuh oleh kekebalan tubuh kita. Nah, jadi ketika si coronavirus ini menimbulkan gejala, artinya virus yang masuk itu dalam jumlah yang agak banyak dengan kekebalan tubuh si penderita ini yang tidak terlalu baik
gitu. Nah, siapa sih orang yang memiliki kekebalan tubuh tidak terlalu baik? Itu adalah yang jelas pertama lansia dan anak-anak atau bayi. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki penyakit lain yang memungkinkan kekebalan tubuhnya menjadi tidak terlalu baik. Misalnya AIDS, ini ekstrimnya. Atau penyakit-penyakit lain seperti diabetes mellitus. Orang kalau diabetes memang lebih gampang terkena infeksi. Atau penyakit lainnya misalnya kanker, keganasan, dan lain-lain. Fakta selanjutnya adalah si infeksi oleh coronavirus untuk yang strain yang sekarang disebutnya nCoV atau novel coronavirus, ini dia angka kematiannya sebenarnya kalau dibandingkan dengan virus yang lain relatif rendah, 2-4%. Jadi atau dengan kata lain, kalau ada 100 orang yang terinfeksi oleh coronavirus dan menimbulkan gejala, hanya 2-4 yang meninggal. Dibandingkan dengan coronavirus yang varian lain, yang MERV yang dulu di onta itu dia 30% kematiannya. Jadi dari 100, jadi sepertiga orang yang terinfeksi dan kemudian timbul gejala itu meninggal. Termasuk juga SARS ya, SARS lebih. Ya termasuk SARS gitu. Jadi ketika dia kekebalan tubuhnya turun, kemudian virus yang masuk banyak, dia akan menimbulkan gejala yang semakin jelas, semakin nyata, dan tampak akan semakin berat. Nah, sekarang kan juga sudah diketahui bahwa para penderita coronavirus itu sudah mulai sembuh sempurna. Kan dibilang, wah ini belum ada obatnya. Ya iyalah belum ada obatnya karena baru diketahui dia bisa menginfeksi manusia. Itu yang pertama. Terus kemudian belum ada vaksinnya. Ya jelas pengembangan vaksin itu paling cepat 2 tahun. Sedangkan kejadiannya sekarang kita mau nunggu 2 tahun kayak gimana gitu ya. Terus yang ketiga, sebagian besar, saya nggak bilang semuanya ya, tapi sebagian besar infeksi virus itu sifatnya adalah self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan mengandalkan kekebalan tubuh si host atau penderitanya itu sendiri. Oke dok, saya pernah baca juga atau dengar di berita kalau sebagian orang yang tidak paham akan ini tetapi banyak bicara. Nah, takutnya makin banyak orang yang percaya akan statement-statement tidak jelas seperti ini. Nah, kebetulan kita sedang ngobrol dok. Jadi sebetulnya bisa disembuhkan ya seseorang yang terkena virus corona ini. Karena tadi balik lagi kekebalan tubuh sebetulnya yang harus ditingkatkan ya. Meskipun si vaksin itu belum ditemukan. Iya, betul. Kalau vaksin sifatnya pencegahan ya, jadi sedikit berbeda. Iya, kalau vaksin itu ya? Bukan mengobati. Okay. Vaksin itu sifatnya pencegahan. Jadi kalau untuk pengobatan, ya memang orang sebagian besar virus emang nggak ada obatnya, tetapi sangat mungkin untuk sembuh sempurna, benar-benar sembuh negatif gitu katakanlah, dengan mengandalkan kekebalan tubuh sendiri gitu. Contohnya virus-virus flu ya itu influenza itu virus. Ada yang virus, ada yang bakteri sih. Okay. Terus kemudian apa ya? Contoh berikutnya adalah rotavirus yang menyebabkan diare, terutama pada bayi dan anak-anak. Memang sudah ada ininya ya, ada vaksinnya ya. Itu juga kalau katakanlah orang dewasa atau anak-anak yang kena rotavirus, ya kemudian dia diare, dengan mengandalkan kekebalan tubuhnya ya bisa sembuh sempurna, walaupun nanti bisa terinfeksi ulang, terus sakit lagi, begitu lagi, bisa sama. Dan bukti ilmiahnya juga menunjukkan bahwa sekian penderita coronavirus itu mereka sembuh sempurna gitu. Dan kalau mau dibandingkan dengan jenis virus yang lain yang bisa sembuh sempurna ya banyak. Misalnya dok, biar apa ya, terbuka itu masyarakat kita. Oke, misalnya ini nih saya bandinginnya sama-sama dengan virus yang ada yang menyebabkan radang paru-paru ya, karena coronavirus kan dia di saluran nafas. Misalnya RSV namanya, respiratory syncytial virus. Itu dia virus yang menyebabkan radang paru-paru, sama juga seperti coronavirus. Radang paru-paru itu kita sebut sebagai pneumonia. Itu dia juga bisa menyebabkan pneumonia, tetapi orang juga bisa sembuh sempurna ketika terinfeksi oleh RSV dengan pengobatan yang baik itu dalam artian gizinya dipenuhi dengan cukup, terus kemudian gejalanya diatasi dengan jadi mengurangi gejala yang timbul. Nanti lama-lama ketika kekebalan tubuhnya membaik ya dia bisa sembuh. Oke dok, sekarang hubungannya dengan makanan dan kebiasaan masyarakat Wuhan sana yang katanya gemar sekali mengkonsumsi binatang-binatang yang ya baiknya tidak dikonsumsi, semisal ular atau kelelawar nih katanya. Dan menurut berita yang tersebar juga virus ini datang dari
kebiasaan ini. Ini bagaimana? Karena Indonesia sendiri kan punya kebiasaan beberapa daerah tertentu di Sulawesi ya, di Sulawesi Utara kalau tidak salah punya kebiasaan memakan makanan yang atau binatang yang ya baiknya tidak dimakan gitu. Ini apakah ada hubungan langsung dok antara kebiasaan makan ini dengan timbulnya si virus ini? Oke, jadi ada yang namanya kalau tadi saya beberapa kali menyebut host atau inang atau penderita gitu ya. Itu kalau pada teori penularan gitu, penularan penyakit itu ada yang namanya agent. Agent ini dia penyebab penyakitnya. Jadi dia bisa berupa virus, bakteri ataupun parasit. Terus kemudian ada yang berikutnya namanya vektor. Vektor ini adalah perantara. Gitu. Nah, si vektor ini yang dia kemudian membawa agent ini sampai kepada host. Jadi katakanlah kalau saya ambil analogi ya, misalnya cacing pita pada sapi ya misalnya. Jadi hostnya itu manusia. Si vektornya ini si sapi, walaupun si sapi ini sebenarnya dia juga bisa bertindak sebagai host bagi cacing pita itu, dia bikin sapinya sakit juga. Si agentnya si cacingnya ini. Jadi ketika manusia makan daging sapi yang tidak dimasak dengan sempurna, telur cacingnya masih ada di sana, kemudian dimakan masuk ke dalam tubuh, menetas dan kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Teorinya seperti itu. Jadi dari agent ada vektornya sampai pada hostnya. Dalam hal ini agentnya adalah coronavirus, kemudian vektornya itu kelelawar ya yang disebutkan, dan hostnya adalah manusia. Pada awalnya si kelelawar ini dia tidak hanya bertindak sebagai vektor, tetapi dia sebagai host dari coronavirus, karena coronavirus itu tadinya memang infeksi virus yang menjangkiti binatang, katakanlah dalam hal ini kelelawar. Si kelelawar pun mengalami hal yang sama. Iya, jadi kelelawarnya kan sakit. Namanya zoonosis itu penyakit hewan yang sampai ke manusia gitu. Jadi si hewannya sakit sebenarnya. Tapi dok, sorry dipotong. Tapi kan ada pemahaman dikit di masyarakat awam juga. Kan binatang sama manusia itu beda. Kok penyakit yang ada di binatang bisa juga terjadi di manusia? Apa yang terjadi sebetulnya? Mungkinkah? Mungkin, sangat mungkin. Jadi balik lagi ke tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya kapan sih seseorang bisa kena infeksi? Yang pertama dari si agentnya tadi, virus atau bakteri atau parasit, katakanlah dalam hal ini virus. Kalau dia virulensi atau kekuatannya besar, dalam jumlah sedikit pun dia bisa menyebabkan masalah. Tetapi ketika virulensinya tidak terlalu besar dan kemudian dia baru bisa menyebabkan penyakit ketika jumlahnya banyak. Contohnya rotavirus yang menyebabkan diare tadi. Dia kalau sedikit ya orang nggak akan timbul gejala apa-apa karena kekebalan tubuhnya udah bisa membunuh rotavirus itu gitu. Tapi ketika dia jumlahnya banyak, timbullah diare. Coronavirus ya kurang lebih sama gitu. Jadi kalau misalnya dia jumlahnya cukup banyak, terus kemudian vektornya nyampe kepada manusia, dalam hal ini katakanlah kayak tadi ya misalnya kelelawar, terus kemudian sampai ke manusia, entah misalnya dimasaknya nggak terlalu matang atau dimakan mentah atau kayak gimana pun caranya, ya seseorang bisa terkena infeksi. Cuman ada satu hal yang harus di highlight, bahwa namanya mikroorganisme di dunia ini itu ada polanya. Jadi dengan kata lain, kelelawar yang ada di Wuhan sana itu belum tentu sama dengan kelelawar yang ada di Sulawesi. Oke. Iya. Gitu. Okay. Itu satu. Yang kedua, virusnya kan tadinya berkembang biaknya di sana, di Wuhan ya. Belum tentu si virus ini ada juga di Sulawesi. Belum tentu bisa hidup di. Bukan bisa hidup, memang dia nggak ada di sini. Contoh lainnya adalah Ebola. Ebola itu sampai sekarang juga nggak masuk di Indonesia. Karena dia mikroorganisme yang memang berkembang biak dan hidupnya di Afrika, gitu. Jadi sebenarnya agak kurang pas, agak kurang apple to apple ketika kalau lu di sana makan kelelawar lu kena coronavirus, berarti orang sini kalau makan kelelawar juga bakal kena coronavirus ya. Nah kalau orang coronavirusnya tidak menjangkiti kelelawar di sini ya nggak akan kena infeksi kan. Nah ini yang terjadi adalah coronavirusnya ini menjangkiti binatang yang ada di sana, di Wuhan. Terus kemudian dikonsumsi, mungkin virusnya belum mati, terus kemudian dikonsumsi sehingga menginfeksi si manusia ini. Oke dok, ini mengenai kehebohan yang dirasakan kita semua, hampir seluruh warga dunia terkait virus corona ini. Jadi seolah-olah
si China ini kayak ngebangun rumah sakit dan segala macam, terus mengisolasi suatu kota. Ini apakah tidak berlebihan, Dok? Kalau kita melihat bahwa ini sebetulnya kan ini bukan hal baru gitu. Kenapa SARS juga tidak seheboh ini gitu? Ya, ini jadi heboh kan, ini disebutnya adalah new emerging disease. Jadi suatu penyakit yang baru ada, terus kemudian diketemukan. Nah, masalahnya ketika penyakit ini ada, kenapa kemudian mungkin ya saya berusaha mencerna kenapa pemerintah Cina itu kemudian melakukan hal seperti ini. Mungkin ya karena pertama penyakit ini belum pernah terjadi di muka bumi sebelumnya untuk yang strain ini. Meskipun kan ini misalnya kayak SARS atau yang apa tadi yang di Timur Tengah, MERS gitu, punya dibilangnya apa, Dok? Kemiripan kah apa? Ya enggak sih kalau mirip, cuman virusnya aja yang ya sama-sama virus, cuman dia strainnya berbeda dan ada yang jenisnya berbeda gitu. Apakah ini memang dianggap berbahaya? Nah, jadi makanya saya lanjutkan ya. Jadi karena satu ini new emerging disease baru pertama kali di dunia gitu. Yang kedua, outcome-nya belum diketahui seperti apa. Sebelum ada pasien yang sembuh kan yang diketahui dia jadi pneumonia gitu. Apakah nanti sampai angka kematiannya akan berkembang menjadi berapa? Masa iya pemerintahnya bakal diem aja gitu. Jadi mungkin yang dilakukan adalah berusaha sebisa mungkin mereka membangun fasilitas yang cukup baik supaya semuanya bisa tertangani dengan baik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabah kalau di suatu negara ketika dia sudah melewati batas negara, jadi sudah menularkan kepada negara lain di sekitarnya, itu disebutnya sebagai pandemi. Jadi kalau sudah ngomongin pandemi, nanti pasti yang tersangkut adalah WHO. Negara-negara lain juga jadi ikut kena gitu ya istilahnya. Jadi simply bukan hanya karena masalah kesehatan, tapi ini masalah keamanan warga negara gitu. Nah, sehingga pemerintah Cina mungkin berusaha sebisa mungkin supaya penyebarannya tidak menjadi meluas ke semakin banyak negara. Sedangkan yang ada di dalam negerinya sendiri berusaha sebaik mungkin diatasi supaya segera selesai sehingga tidak terjadi komplikasi yang macam-macam. Jadi ada satu hal yang sebetulnya ini biasa dan justru baik ya, karena kesigapan ini dilakukan dengan sangat cepat. Tapi mungkin media ini mengangkat atau memblow up ini terlalu berlebihan atau bagaimana? Rasanya kita harus pindah lokasi, Dok. Oke, Dok, udah pindah lokasi, udah lebih senyap di sini. Dok, saya garis bawahi tadi terkait statement dokter yang bilang kalau ini sebetulnya hanya 4% dampak buruknya sampai meninggal tuh yang terjadi 4% dan tidak boleh dibilang tidak seberbahaya MERS, betul? Kalau dilihat dari angka kematiannya ya memang jauh lebih rendah ya, tapi bukan berarti mengecilkan yang 4% ini gitu. Cuman kalau dalam perspektif public health kan kita selalu memperbandingkan seberapa berat sih sesuatu penyakit itu dalam tataran komunitas. Jadi kalau dalam suatu komunitas itu suatu penyakit menyebabkan kematian dalam jumlah yang cukup besar, ya kita menyebutnya case fatality rate-nya semakin besar. Tapi kalau misalnya rendah ya berarti case fatality rate-nya semakin kecil gitu. Bukan berarti yang 2-4% itu tidak berharga, enggak, tetap mereka adalah manusia ya. Tapi dalam hal ini ternyata virus ini yang menyebabkan kematian itu tidak sebanyak MERS. Oke, yang ingin saya garis bawahi dalam pembahasan ini adalah yang meninggal itu justru mereka-mereka yang tadi mengidap diabetes atau yang imunnya lemah, dan bahkan tadi di awal dokter bilang sebenarnya ada yang sembuh gitu. Jadi sebetulnya si corona ini tidak menjadi momok yang sangat menakutkan sebetulnya seharusnya. Awalnya mungkin kelihatan menakutkan karena persebarannya begitu cepat, banyak yang timbul gejala gitu ya. Tapi semakin kesini perjalanannya diketahui ternyata fatalitas penyakitnya tidak terlalu tinggi, terus kemudian bisa dibilang cukup rendah karena masih 2-4%. Terus kemudian ada yang bisa sembuh, dan kemudian ditelaah lagi dari yang 2-4% itu ternyata adalah mereka-mereka yang disebutnya immunocompromised atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang kurang baik. Jadi misalnya seperti lansia atau dia menderita penyakit yang lain yang menurunkan kekebalan tubuhnya begitu. Terakhir sekali ini, Dok, apa yang harus dilakukan? Ya, oke, kita jauh, tapi juga abai 100% juga nggak boleh.
Tapi balik lagi ke ini kali ya, ke kebiasaan bagaimana hidup sehat. Oke, sebenarnya ini yang sebenarnya sayangnya tidak terlalu banyak diekspos sama media. Kementerian Kesehatan negara kita itu sudah melakukan banyak hal loh. Ini yang sayangnya nggak diekspos. Jadi mereka sudah punya protap, prosedur, SOP gimana transporting patients yang misalnya terdeteksi di pintu masuk port di entry seperti pelabuhan atau bandara sampai ke rumah sakit rujukan. Oke, sekarang sudah seketat itu kah? Oh ada, itu Kemenkes dari dulu memang punya protap-protap seperti itu untuk berbagai penyakit. Jadi kalau misalnya ada pandemi apa, ini kan udah banyak dulu, dari pandemi flu burung, terus kemudian flu babi, swine influenza dan lain-lain. SARS itu kan sebenarnya memang sudah ada, hanya saja media tidak pernah mengekspos ini gitu. Betapa sebenarnya negara kita itu juga sudah siap untuk mengatasinya gitu. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan banyak hal. Itu salah satu dari banyak hal yang sudah dilakukan. Seperti kemudian menunjuk beberapa rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan utama. Kenapa mereka ditunjuk? Karena mereka memiliki fasilitas dan obat-obatan yang dianggap paling lengkap dibandingkan rumah sakit yang lain. Ini sebenarnya juga patut diapresiasi apa yang sudah dilakukan. Nah, terus berikutnya memang kita nggak boleh abai, walaupun kalau ngelihat orang, kalau misalnya berada dalam tataran ngelihat komunitas, fatalitas penyakitnya, kematiannya cukup rendah, ya udahlah cuek aja, nggak bisa begitu juga, karena tetap akan ada resiko menimbulkan gejala bahkan sampai menyebabkan kematian walau 2-4% itu tadi. Sehingga apa yang perlu dilakukan adalah ya tetap hidup sehat, itu yang terutama. Tetap hidup sehat. Jadi biasakan kayak cuci tangan, itu sebenarnya sederhana tetapi sangat bermakna. Cuci tangan sebelum makan, etika batuk itu misalnya menutup mulut ketika kita bersin gitu. Terus kalau misalnya nutupnya pakai tangan ya, terus kita cuci tangan. Itu cuci tangan juga misalnya kalau kita lihat di rumah sakit atau kita googling deh teknik cuci tangan yang benar itu gimana. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik misalnya, kemudian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian ujung-ujung kuku, jempol, dan seterusnya. Kalau misalnya tidak ada fasilitas keran air mengalir dengan sabun antiseptik, kita bisa gunakan cairan antiseptik yang banyak dijual bebas di Indonesia gitu. Kemudian pakai masker. Pakai masker itu bukan hanya untuk mencegah supaya kita tidak tertular, tetapi kalau kitanya sendiri juga lagi sakit, sistem kekebalan tubuh kita juga lagi nggak baik, kita tidak menularkan penyakit kita dan kita juga tidak tertular penyakit tambahan dari orang lain gitu. Nah, jadi pakai masker itu juga perlu. Sebenarnya hal ini sudah banyak disoundingkan, sudah banyak disuarakan, diumumkan lah atau disosialisasikan lah ya. Itu sudah sejak lama, mengingat negara kita adalah negara tropis. Negara tropis ini memiliki konsekuensi bahwa penyakit infeksi pasti jumlahnya akan jauh lebih besar dibanding negara-negara subtropis atau negara yang berada di lingkaran kutub. Jadi tidak perlu terlalu parno, tapi tetap waspada, gitu nggak sih dok? Iya betul. Yang penting kita waspada, tapi juga kita tidak ketakutan berlebihan gitu. Apalagi kalau misalnya setiap kali ada orang misalnya ada orang asing terus kita jauhin gitu, ya nggak gitu juga kali gitu kan. Yang dilihat adalah apakah ada riwayat bepergian ke Wuhan selama 2 minggu terakhir gitu. Nah sekarang kalau misalnya dia dari Cina bagian paling barat gitu kan, sepertinya rada jauh ya, walaupun tetap harus waspada bahwa akan ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau misalnya gue habis dari traveling dari China gitu selama 2 minggu terakhir, jangan-jangan nanti saya tertular ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya perbaiki gaya hidupnya gitu, banyak makan buah dan sayur. Supaya apa? Supaya kekebalan tubuh kita bagus, sehingga kalaupun misalnya apes-apesnya nih ada virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak sampai menimbulkan gejala dan sudah mati terlebih dahulu dengan sistem kekebalan tubuh kita yang baik itu. Menambah insight kesehatan khususnya terkait dengan virus corona ini, terima kasih banyak dok. Dan bikin tenang juga sebetulnya ya, di samping seperti tadi gue bilang tetap harus waspada. Dan jangan lupa juga dengerin podcastnya Dr. Ardi, ada di Spotify juga dan Castbox seperti layaknya juga punya gue. Namanya Ditalk, DITALK. Silakan. Jadi kalau kalian yang butuh banyak sekali pengetahuan terkait kesehatan sehari-hari, ini sangat berfaedah banget ya. Oke Dr. Ardi, sampai ketemu lagi di episode yang lain. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Oke. Ya, baru aja podcast Nostalgila untuk episode 52. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.